semuanya, perkenalkan nama aku Widya Sutalahia dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 231444011. Di video ini, aku akan menjelaskan mengenai proses pengolahan kopi jenis Arabica dengan fermentasi buah mangga secara natural dan anaerob. Selamat menyaksikan! Proses pengolahan kopi diawali dengan pemetikan buah kopinya dari kebun. Nah, lokasi pemetikan buah kopi yaitu dari kebun kopi Pak Slamet daerah Babadan, Magelang, Jawa Tengah. Jenis kopi yang akan dipetik adalah jenis Arabica. Kopi Arabica adalah kopi yang berasal dari Ethiopia yang tumbuh subur di ketinggian 3.000 sampai 6.000 kaki. Kopi jenis ini memiliki 8-12 mg per gram kafein dengan ciri khas yaitu halus, ringan, manis, dan sedikit asam. Oke, sebelum kopinya dipetik, terlebih dahulu kita berkumpul untuk mendengarkan arahan dari dosen, praktisi, dan pemilik kebunnya tentang proses pemetikan buah kopi yang sebaiknya. Setelah kita mendengarkan arahannya, sekarang kita akan memetik buah kopinya. Jadi, langkah awal dalam proses pengolahan kopi adalah pemetikan buah kopinya. Kopi yang akan dipetik harus mencapai tingkat kematangan yang tepat. Tingkat kematangan yang tepat ditandai dengan buah kopi berwarna merah penuh yang menunjukkan bahwa buah telah matang sempurna. Perlu diperhatikan bahwa buah yang dipilih tidak terlalu tua dan terlalu muda, sebab itu akan berpengaruh terhadap ragam rasa dan aroma kopi. Dari arahan yang telah disampaikan sebelumnya, pemetikan buah kopi dari tangkainya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Buah kopi yang sudah matang berwarna merah dapat dipetik satu persatu langsung dari ranting pohon. Nah, di sini kita akan memetik buah kopinya itu secara manual, yaitu dengan menggunakan jari tangan. Buah kopi akan dipegang dengan jari tangan dan diputarkan sedikit hingga terlepas dari tangkainya. Karena jika tidak demikian, itu akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti kerusakan pada pohon kopi, hambatan pada panen berikutnya, dan adanya penurunan kualitas buah kopi. Buah kopi yang dipetik dengan cara dicabut bersama ranting itu akan mengalami kerusakan struktural. Tahapan berikutnya setelah pemetikan adalah proses pengeringan buah kopi. Di sini, metode yang kita gunakan adalah natural process. Jadi, buah kopi akan dijemur langsung di bawah sinar matahari tanpa dicuci terlebih dahulu. Selama proses penjemurannya, biji kopi akan dibolak-balik dengan tujuan tingkat kekeringannya akan terjadi secara merata. Setelah proses panen, langkah selanjutnya adalah sortasi buah. Kegiatan sortasi buah adalah langkah terpenting sebelum buah kopi diolah. Sortasi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan antara buah kopi merah, hijau, maupun busuk. Sortasi kopi dapat kita lakukan dengan memasukkan buah kopi di dalam wadah dan diisi dengan air. Nah, di sini buah yang akan mengambang adalah buah yang busuk dan yang berada di dasar air adalah buah kopi yang baik. Kemudian kita akan memindahkan buah kopi pada wadah lain dengan tujuan untuk memisahkan dari ranting, daun, dan kotoran lain yang terikut saat proses pemetikan buah kopi. Sortasi ini akan bermanfaat untuk menentukan mutu fisik dan cita rasa dari seduhan kopi. Setelah buah kopinya disortasi, maka kita akan menimbang buah kopinya sebanyak 500 gram. Langkah selanjutnya adalah pencucian, pengupasan, dan pemotongan buah mangga untuk fermentasi. Pemilihan buah mangga dalam proses fermentasi adalah karena buah mangga itu melibatkan jenis bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus spp. Nah, pertama-tama, buah mangga akan kita cuci terlebih dahulu dengan tujuan steril dan bebas dari kontaminan mikroba yang tidak diinginkan. Langkah ini penting untuk memastikan kebersihan dan kecukupan nutrisi dalam bahan kultur starter sehingga bakteri asam laktat dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, kulit buah mangga dikupas dan dipotong-potong menjadi kecil. Proses pengupasan dan pengirisan berfungsi untuk membantu buah mangga agar mudah tercampur dengan biji kopi dalam proses fermentasi. Setelah buah mangga dicuci, dikupas, dan dipotong-potong, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menimbang buah mangga sebanyak 50 gram. Setelah buah kopi dipersiapkan sebanyak 500 gram, dan buah mangga sebanyak 50 gram, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menyatukan buah kopi dan buah mangga dalam satu tempat dan kemudian akan dipindahkan dalam satu wadah yang tertutup. Nah, di sini kita akan melakukan pembentukan kondisi yang anaerob.
Fermentasi buah kopi dengan kultur starter bakteri asam laktat dilakukan dalam kondisi yang anaerob, yaitu tanpa adanya oksigen. Hal ini penting karena kondisi anaerob akan mendukung dalam pertumbuhan bakteri asam laktat yang diinginkan, sementara menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Untuk mencapai kondisi anaerob, dapat dilakukan dengan menutup wadah fermentasi dengan rapat. Proses ini akan memungkinkan mikroorganisme yang terdapat pada buah mangga serta yang ada pada biji kopi secara alami akan mengalami proses fermentasi dengan baik. Setelah buah kopi dan buah mangga telah dimasukkan di dalam wadah fermentasi, langkah selanjutnya adalah pengukuran pH dan pengukuran suhu. Pengukuran pH bertujuan untuk memantau derajat keasaman selama proses fermentasi. pH awal yang diperoleh adalah 4. Ini menandakan bahwa ia berada dalam suasana yang asam. Langkah selanjutnya adalah pengukuran suhu. Suhu fermentasi akan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan kecepatan reaksi kimia. Di sini suhu awal yang diperoleh adalah 21 derajat Celcius. Ini adalah gambar buah kopi sebanyak 500 gram dan buah mangga sebanyak 50 gram yang telah dimasukkan di dalam wadah tertutup atau anaerob. Nah, di sini proses fermentasi akan mulai berlangsung sampai 36 jam, di mana di setiap 6 jamnya itu akan selalu diukur dan dikontrol. Nah, beberapa parameter yang terus diukur dan dikontrol tersebut adalah waktu fermentasinya, pH, suhu, dan kualitasnya. Dalam proses fermentasi, waktu fermentasi yang dilakukan itu perlu diukur secara konsisten. Secara teori yang ada, proses fermentasi kopi tidak disarankan dalam jangka waktu yang panjang, karena itu akan menyebabkan terjadinya pemecahan komponen isi biji kopi. Secara umum, dengan semakin lamanya fermentasi keasaman kopi juga akan semakin meningkat. Ini adalah salah satu pengukuran pH dan pengukuran suhu di setiap 6 jamnya. Data dari pH dan suhu ini akan selalu dicatat karena akan menjadi pedoman untuk melihat perkembangan proses fermentasi ke depan. Setelah buah kopi mengalami proses fermentasi selama 36 jam dengan melibatkan adanya reaksi kimia yang terjadi di dalamnya, kemudian buah kopi akan dipindahkan ke suatu tempat yang baru untuk dapat dikeringkan di bawah sinar matahari secara langsung, yaitu dengan tujuan untuk mengalami pengeringan. Untuk pengeringan yang optimal dilakukan pengeringan tambahan, yaitu biji kopi akan dikeringkan di dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Namun sebelum dikeringkan, biji kopi akan ditimbang terlebih dahulu dengan massa yang diperoleh adalah 341 gram. Ini adalah proses buah kopi yang akan dimasukkan di dalam oven untuk mengalami pengeringan tambahan. Setelah proses pengeringan di dalam oven, kegiatan selanjutnya adalah pengupasan kulit buah kopi. Namun sebelum itu, buah kopi harus ditimbang terlebih dahulu dan hasil yang diperoleh itu adalah 122 gram. Pengupasan kulit buah kopi merupakan langkah penting dalam proses pengolahan kopi di mana akan berdampak langsung pada kualitas akhir biji kopi. Pengupasan kulit buah kopi atau pulping ini dilakukan dengan menggunakan tangan. Pada prinsip kerjanya, pengupasan atau pulping ini adalah untuk melepaskan exocarp dan mesocarp pada buah kopi itu sendiri. Setelah proses pengupasan kulit buah kopi, massa akhir yang diperoleh itu adalah 68 gram. Tahapan berikutnya itu adalah sortasi akhir. Sortasi akhir bertujuan untuk memastikan biji kopi sesuai dengan standar SNI. Biji yang telah mengalami proses fermentasi, pengeringan, dan pulping kemudian disortasi kembali dengan tujuan adalah memisahkan kopi sesuai dengan standar SNI. Oke, sebelum kita sortasi biji kopi yang telah kita olah sendiri, pertama-tama kita akan sortasi biji kopi yang telah disediakan oleh para praktisi dengan tujuan kita akan berlatih menentukan jenis cacat biji kopi itu sesuai dengan standar SNI. Ini adalah proses kita untuk menentukan jenis cacat biji kopi sesuai dengan standar SNI seperti biji coklat, biji muda, biji pecah, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil yang telah kita peroleh jenis cacat biji kopi sesuai dengan standar SNI dari biji kopi yang telah disediakan oleh para praktisi, dan ini adalah jenis cacat biji kopi dari hasil buah kopi yang telah kita olah sendiri. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah penggilingan biji kopi.
Penggilingan akan dilakukan oleh beberapa praktisi dan barista yang ada. Nah, di sini kita lagi berkumpul untuk mendengarkan materi tentang 3 jenis aroma dari kopi yang diseduh. Ini akan berfungsi ketika kita mengevaluasi kopi yang kita cicipi dan olah sendiri. Secara umum, terdapat 3 jenis aroma kopi, yaitu yang pertama aroma enzimatik. Aroma enzimatik terdiri dari 3 jenis, yaitu bunga, buah, dan herbi. Yang kedua adalah aroma distilasi kering, dan yang ketiga adalah aroma gula kecoklatan. Aroma gula kecoklatan merupakan aroma yang muncul selama reaksi Maillard pada proses pemanggangan ketika gula menjadi karamel. Terdapat 3 aroma umum dari jenis ini, yaitu coklat, karamel, dan toasty. Ini adalah proses penggilingan biji kopi yang dilakukan oleh praktisi. Penggilingan biji kopi kering ini bertujuan untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk kopi yang akan siap untuk diseduh. Setelah biji kopi digiling menjadi bubuk, sekarang bubuk kopi akan siap dicicipi dan dievaluasi dari beberapa barista yang ada. Evaluasi dimulai dari bubuk kopi sebelum diseduh dan sesudah diseduh. Proses ini merupakan pencicipan kopi yang telah diseduh dan yang dilakukan oleh barista. Cupping atau pencicipan kopi adalah metode pengujian dan penilaian kualitas kopi dengan menggunakan indera pengecap dan penciuman. Proses ini biasanya dilakukan oleh para barista dan pemerhati kopi untuk mengevaluasi cita rasa, aroma, dan karakteristik kopi. Langkah-langkah dalam proses cupping adalah sebagai berikut. 1. Persiapan. Barista akan menyiapkan sejumlah sampel kopi yang akan dicicipi. Kopi disimpan dalam mangkok yang kecil dan ditutup untuk menjaga suhu dan aroma. Air minum yang akan digunakan untuk menyeduh kopi harus dalam kondisi yang bersih. Yang kedua adalah penyeduhan. Barista akan menuangkan air panas ke dalam mangkok yang berisi kopi bubuk. Yang ketiga, pencicipan. Barista menggunakan sendok khusus untuk memecahkan lapisan crust yang terbentuk di atas permukaan kopi. Barista mencium aroma kopi dengan hati-hati untuk mendeteksi berbagai aroma yang muncul. Barista mencicipi kopi dengan menyedot sedikit kopi ke dalam mulut untuk mengevaluasi cita rasa, keasaman, kemanisan, dan body. Dan yang keempat adalah penilaian. Barista akan mencatat hasil penelitian berdasarkan kriteria standar seperti aroma, body, keasaman, keseimbangan, dan keseluruhan. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencicipi dan mengevaluasi sendiri kopi hasil olahan kita. Ini adalah kopi yang telah kita olah dan rawat seperti anak sendiri. Kopi jenis Arabica yang difermentasi dengan buah mangga secara natural dan anaerob. Ini adalah kondisi bubuk kopi yang telah mengalami penggilingan dan masih belum diseduh. Ini adalah kondisi kopi yang telah diseduh dan siap untuk kami cicipi dan nilai sendiri, layaknya seperti yang dilakukan barista sebelumnya. Langkah berikutnya adalah pengukuran dengan TDS atau Total Dissolved Solid. TDS merupakan salah satu parameter dalam proses cupping yang berfungsi untuk mengukur ekstraksi. TDS akan mengindikasikan jumlah total zat terlarut yang terekstrak dari bubuk kopi selama penyeduhan. Hasil yang diperoleh adalah 1147 ppm. Langkah berikutnya adalah pengukuran Brix kopi dengan alat refraktometer. Hasil yang diperoleh adalah 0,1. Brix adalah satuan yang menunjukkan persentase kandungan padatan terlarut dalam satu padatan. Manfaat pengukuran Brix salah satunya adalah mengevaluasi tingkat ekstraksi. Ini adalah suasana kita yang sedang menilai kopi. Nah, kegiatan terakhir ini adalah masukan dan penilaian langsung yang diberikan oleh para barista-barista. Sekian proses pengolahan kopi dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan.